Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, saya Romagus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisuhkan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tapi ada di antara mereka yang berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tak bersama aku, ia akan melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan Yesus. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Demikian penegasan Yesus dalam Injil hari ini ketika dia mendapatkan semacam fitnah bahwa kuasanya mengusir setan itu bukan dari kuasa Allah tapi dari kuasa Beelzebul, penghulu setan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam suatu komunitas apapun itu bentuknya, harus ada kesatuan hati. Kesatuan itu menjadi sangat penting dalam hidup bersama. Apakah kesatuan yang dimaksudkan harus berarti seragam? Nah, kita memang harus membedakan apa itu kesatuan, apa itu keseragaman. Keseragaman berarti bahwa sama persis secara lahiriah, seragam. Sebagaimana kalau kita pakai pakaian seragam. Jika dipandang mata, bajunya, tasnya seragam, misalnya begitu. Sedangkan kesatuan itu adalah kesamaan dalam pola pikir dan kehendak sehingga seringkali dikenal dengan ungkapan sehati sejiwa. Ini istilah yang dipakai dalam kitab suci, khususnya dalam komunitas jemaat perdana, sehati sejiwa. Jika kita sehati sejiwa dengan kekuatan jahat, maka kejahatanlah yang akan dihasilkan. Demikian juga sebaliknya jika kita bersehati bersejiwa dengan kebaikan atau dalam kebaikan, maka buah-buah kebaikanlah yang kita hasilkan. Tidak mungkin kekuatan jahat menghasilkan buah-buah yang baik. Karena jika demikian, itu berarti dia melawan dirinya sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kalau hati dan pikiran kita menyatu, maka tindakan pun akan diatur, diarahkan oleh pola pikir dari hati yang sama. Inilah yang mau diajarkan Yesus bagi kita, para pengikutnya. Bersehati sejiwa. Sehati sejiwa yang dimaksudkan Yesus adalah seluruh diri kita itu terarah kepada Tuhan,
sebagai satu-satunya dan hanya Dia yang menyelamatkan kita. Pribadi yang bersehati sepikir, bersehati sejiwa dengan Allah adalah pribadi yang rajin berbuat baik, serta menjauhi perilaku-perilaku yang tidak pantas bagi Tuhan, bagi diri sendiri, bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, moga-moga kita yang diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini boleh menyimak, mengambil inspirasi untuk membangun sehati sejiwa dalam hidup, entah sebagai keluarga, entah sebagai umat basis, entah sebagai sesama umat beragama Kristiani, entah bersama dengan masyarakat. Semoga kita selalu membangun persekutuan, bersehati sejiwa, dan bukan kemudian hal-hal yang berlawanan atau bertentangan dengan itu. Kita menjadi pengikut Kristus karena kita bersehati sejiwa dengan Kristus. Jika Kristus senantiasa mengajak kita untuk berjalan di jalan kebaikan, maka kita tidak boleh bersehati sejiwa dengan iblis dan segala perbuatan-perbuatannya. Semoga masa Prapaskah ini mendorong, mendukung, menyemangati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersehati sejiwa, yang semakin banyak hidup dalam kebaikan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, sekaligus kami mohon, satukanlah pikiran, hati, tindakan kami dalam menjalani hidup sebagai para pengikut-Mu. Jauhkan kami dari kuasa jahat, atau apapun yang mau merampas kehendak kami untuk melayani Engkau dan sesama. Saat Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.